Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ihwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, para hadirin yang mengikuti kajian online berseri, yaitu kita sampai pada kajian yang ke-9 Ensiklopedia Sahabat susunan Syekh Mahmud Al-Misri yang telah diterjemahkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i. Pada halaman 88 ini di pertengahan ada topik yang berjudul lebih baik daripada mukmin dalam keluarga Firaun. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang keutamaan Abu Bakar. Dia lebih baik daripada orang-orang mukmin dalam keluarga Firaun. Mereka menyembunyikan keislaman mereka. Sedangkan As-Siddiq masuk Islam secara terang-terangan. Dia juga lebih baik daripada orang-orang mukmin dalam keluarga Yasin. Mereka hanya berjihad sebentar, sedangkan As-Siddiq berjihad selama bertahun-tahun. Abu Bakar menyaksikan burung yang berkeliling di sekitar biji-bijian seraya berkicau dengan nyaring. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Al-Baqarah surat 2 ayat 245. Lalu dia memberinya makanan berupa biji-bijian harta di atas taman kerelaan, sedangkan dia rela berbaring di atas hamparan kemiskinan. Kemudian burung tadi memindahkan biji-bijiannya itu ke lambung pelipat gandaan, beranjak naik menuju dahan kejujuran, berkicau dengan irama pujian dan berdiri di atas mihrab Islam seraya menyerukan. Ya, indah sekali bahasanya ini, ya. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Al-Lail 95 ayat 17-18. Banyak ayat Al-Quran dan riwayat hadis yang menegaskan keutamaan As-Siddiq. Kaum Muhajirin dan Ansar pun berkumpul untuk membaiat sahabat mulia ini. Hai orang-orang beriman yang membenci Abu Bakar, sedangkan jika namanya disebut dan didengar oleh hati kalian, seolah ada bara api yang menyala-nyala di sana. Setiap kali keutamaan-keutamaannya dipaparkan, yang tampak bagi orang-orang itu hanyalah keburukannya. Ya, aneh jika ada orang membenci Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aneh sekali. Tapi tidak aneh seorang Rasulullah saja, Nabi Muhammad SAW yang belum jadi Rasul dipuji, ya, begitu mendapat wahyu langsung dihina, dicerca. Jadi ya, Abu Bakar hanya mengikuti sunatullah, di mana orang-orang dai yang mengajak ke jalan Allah pasti mendapat cercaan.
Semoga Anda tidak mengira kaum Rafidah yang mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi itu tidak pernah mendengar firman Allah yang ditujukan khusus kepada putra Abu Quhafa. Tsaniyatnaini idhuma fil ghar. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam goa. At-Taubah surat 9 ayat 40. Ini pertanyaan dari penulis yaitu Syekh Mahmud Al-Misri. Apakah orang Rafidah nggak pernah dengar ayat ini? Kalau dia dengar, dia paham nggak ayat ini? Bahwa yang kedua itu adalah Abu Bakar. Orang berdua di goa dalam rangka hijrah. Ya, karena ingin dibunuh oleh kaumnya sendiri, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar ingin dibunuh, ingin disiksa, ingin ditangkap, ingin dilucuti dari keimanan. Ya, dan ini atas perintah Allah. Mereka hijrah atas perintah Allah. Ya, berdua yang menemani Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini orang Rafidah pernah baca apa nih? Atau baca tapi diputar balikan biasa itu. Sahabat ini tidak bimbang atau ragu-ragu tatkala diajak memeluk Islam. Sama sekali tidak enggan menerimanya. Dia berjalan di atas jalan yang lurus. Tidak pernah tergelincir atau terjatuh darinya. Dia bersabar saat pedang musuh menghujam dengan keras karena ketajamannya. Dia gemar sekali berinfak sehingga harta yang dikeluarkannya tidak sedikit. Bahkan terus berderma hingga meninggal dunia. Ya, berderma dan berderma sampai wafat. Demi Allah, seolah-olah terdapat tambahan cetakan di atas mata uang umat Islam. Pada setiap dinarnya tertulis kalimat sebagaimana dalam ayat di atas. Siapakah yang setia menemani Nabi ketika masih berusia muda? Abu Bakar, ya. Siapakah yang lebih dahulu beriman di antara para sahabat Nabi? Siapakah yang pernah memberi fatwa di sisi Nabi serta memberikan jawaban dengan cepat dan tepat? Ya, ini semua jawabannya Abu Bakar. Siapakah yang pertama kali salat bersama Nabi? Siapakah orang yang terakhir kali mengimami salat Nabi? Siapakah yang mendampingi Nabi setelah wafatnya, yakni dengan dimakamkan di samping makam beliau? Ya, maka perhatikanlah hak tetangga Rasulullah ini. Ya, hak Abu Bakar, seorang tetangga Rasulullah. Ya, mertua Rasulullah, sahabat Rasulullah, komplit. Sahabat sebelum Nabi diutus, sahabat setelah Nabi, dan sahabat nanti di jannah. Ya, begitu. Agung sekali kedudukan beliau radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjutkan. Dia bangkit dengan pemahaman yang benar dan kesadaran penuh ketika berniat memerangi orang-orang murtad. Dan dia menerangkan berdasarkan nas Al-Quran sebuah kandungan yang sangat sulit dipikirkan. Orang-orang yang mencintai sahabat senang mendengar keutamaan-keutamaannya, sedangkan orang-orang yang membenci mereka geram dengan sosoknya. Salah seorang pengikut Rafidah akan gusar dan ingin sekali lari dari majelis yang memaparkan berbagai keutamaan As-Siddiq. Namun, kemanakah dia akan berlari? Ya, Islam alhamdulillah tersebar seluruh pelosok dunia. Sunnah juga begitu. Ya, mau lari kemana mereka? Ya, mereka akan mendengar keutamaan Abu Bakar. Walaupun telinga-telinga mereka sumbat. Walaupun mata-mata mereka tutup. Ya, ini dari saya. Ya, mau lari kemana? Kerap kali Abu Bakar melindungi Nabi dengan mengorbankan harta dan jiwa dalam hidupnya. Beliau adalah orang yang paling istimewa, pendamping abadinya di dalam kubur. Keutamaan sahabat ini amat jelas, tidak ada kesamaran sama sekali. Maka sungguh mengherankan orang yang berupaya menutupi pijar sinar matahari di tengah hari. Dengan apa dia, ya? Ini dari saya. Dengan apa seorang yang ingin menutupi sinar matahari, ya? Kecuali dia tidak seperti katak dalam tempurung, nggak pernah keluar. Itu kan berat hidup seperti itu. As-Siddiq pernah bersama Nabi memasuki sebuah gua yang tidak pernah dimasuki orang lain. Lalu tatkala dia khawatir akan terjadi sesuatu terhadap beliau, diserukanlah, bagaimana menurutmu apa yang terjadi jika ada dua orang
sedang Allah menjadi yang ketiganya. Dengan demikian ketenangan langsung melesat ya ke relung hatinya. Rasa khawatir serta gundah hilang seketika, dan keduanya pun tinggal di dalam gua dengan tentram. Beberapa waktu kemudian bangkitlah orang yang mengumandangkan kemenangan. Orang itu berseru di atas mimbar-mimbar di segenap negeri. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ya, ketika Islam ditindas ya ini saya tambahkan sedikit. Ketika Islam ditindas ya, Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar berdua terus ya dalam keadaan sedih ya, memikirkan umat, memikirkan masa depan Islam ya. Abu Bakar khawatir tentang dirinya Nabi, bukan ke dirinya ya, dia nggak pedulikan nasib dirinya, tertangkapkah dan lain-lain. Yang dia pikirkan bagaimana Nabi selamat sampai Madinah. Ya begitu pengorbanan beliau, bukan harta saja, dirinya, jiwanya ya, dan sahabat-sahabat lain juga. Mencintai Abu Bakar demi Allah adalah pokok dari agama yang lurus. Adapun membenci dia menunjukkan buruknya tabiat. Dialah sahabat sekaligus sebaik-baik kerabat. Dalil yang menegaskan ya, dalil yang menegaskan hal ini sangat kuat. Bila kepemimpinannya tidak sah, maka dia tidak akan dipanggil Ibnul Hanafiyah ya. Janganlah tergesa-gesa, karena darah kaum Rafidah sudah mulai menggelegak dengan hebat ya. Demi Allah, kami tidak mencintai sahabat Muhajirin ini karena hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu kami pun tidak meyakini selainnya. Akan tapi kami sependapat dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana pernyataannya, Rasul telah meridaimu untuk agama kami, maka mengapa kami tidak meridaimu untuk kepentingan dunia kami? Ya itu. Demi Allah, dengan penjelasan singkat tersebut kami telah mematahkan dalih-dalih kaum Rafidah. Karena hak as-siddiq wajib ditunaikan. Kami pun menyanjung dan mengakui ketinggian derajatnya. Siapa saja yang mengaku berfaham Rafidah, hendaklah tidak kembali kepada kami. Ya, Al-Fawaid karya Ibnul Qayyim halaman 111, 113 terbitan Darul Al-Khani. Ini menurut penulis ya buku, yaitu Syekh Mahmud Al-Misri. Ibnu Abbas mengatakan, orang yang pertama kali salat bersama Rasulullah adalah Abu Bakar. Ibnu Abbas yang mengatakan seperti itu. Kemudian dia membacakan bait syair Hasan bin Thabit. Jika engkau ingin mengingat orang terpercaya dalam duka, ingatlah saudaramu Abu Bakar dengan segala upayanya. Manusia terbaik yang paling adil dan bertakwa setelah nabinya. Sempurna dalam menunaikan apa-apa yang dibebankannya. Dan dia tidak lain seorang kedua yang terpuji akhlaknya. Yang pertama bersungguh-sungguh membenarkan sang Rasul. Ya, bait syair yang indah. Beliau selalu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh memeluk Islam dari awal tanpa ragu. Sungguh-sungguh mendampingi Nabi dari awal tanpa ragu dalam perjalanan hijrah. Dan sungguh-sungguh mendampingi Nabi dalam akhir hayatnya. Dan beliau dikuburkan di samping Nabi. Itu kenikmatan. Ya, nanti beliau dibangkitkan di samping nabinya yang tercinta, sahabatnya tercinta, begitu. Indah sekali kehidupan beliau radhiyallahu anhu. Maka terbakarlah hati para Rafidah. Darahnya mulai mendidih kalau melihat, ya, mendengar, membaca kisah-kisah ini. Silahkan mendidih, ya, kita tak peduli. Ya la yuballi, kami tidak peduli, ya, saya tidak peduli, begitu. Para ulama dan sejarawan menegaskan Abu Bakar As-Siddiq ikut serta dalam perang Badar, bahkan semua peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu perang pun yang tidak diikutinya. Dia tetap teguh bertahan bersama beliau pada perang Uhud,
saat kaum muslimin terpukul mundur dan diserahkan kepadanya bendera terbesar pada perang Tabuk. Coba lihat jasa-jasanya, ya, hamba Allah ini, ya. Ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 4.000 dirham. Silakan hitung dengan kalkulator. Sekarang 40 dirham itu 40.000 dirham itu berapa? Dengan uang tersebut dia membebaskan budak-budak dan memperkuat pasukan muslim. Dia yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Dia menghindari khamar semasa jahiliyah maupun semasa Islam. Dia pula yang pertama kali memuntahkan makanan karena ingin menghindari syubhat. Ya, begitu kewaraannya, ya. Sifatus Safwah, terbitan Dar Ibn Khaldun, begitu. Keutamaan As-Siddiq radhiyallahu. Demi Allah saya tidak akan sanggup mengungkapkan semua keutamaan sahabat ini, ya, begitu Syekh Mahmud Al-Misri. Karena itulah saya mencukupkan diri dengan menyebutkan sedikit saja, namun yang sedikit itu pun sudah sangat bermanfaat. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling murah hati terhadapku dalam pergaulan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku menjadikannya seorang selain Rabbku sebagai kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi cukuplah antara diriku dengannya persaudaraan Islam dan tali kasih sayang. Dan tidak ada satupun pintu masjid melainkan pintu itu ditutup kecuali pintu Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu kemuliaan di sisi Nabi. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3654 dan Muslim nomor 2382 pada kitab Fadailus Sahabah. Beliau juga bersabda, sebagaimana yang dinukilkan Anas bin Malik, orang yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling tegas dalam urusan agama adalah Umar. Orang yang paling pemalu adalah Utsman. Orang yang paling piawi memutuskan perkara hukum adalah Ali radhiyallahu anhum. Ini hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai, dan dari Anas bin Malik, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' 895. Silakan dicoba dicari, ya, murajaah ini, takhrij ini, ya, yang sempat, yang ada waktu silakan. Jika ada kesalahan boleh kritisi penulisnya, ya, mungkin di Mesir tulis surat gitu, atau salah terjemahan silakan dikritisi Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, orang yang paling berbelas kasih terhadap umatku adalah Abu Bakar. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Abdullah bin Umar, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 868. Abu Bakar bukan cinta Rasul, membela Rasul, tapi kepada umat Islam beliau benar-benar mengikuti nabinya, ya, sahabatnya. Karena Rasulullah Raufur Rahim terhadap umatnya. Rasulullah itu sangat rauf, ya, sangat belas kasih. Begitu juga Abu Bakar meniru segala gerak-gerik sifat Rasulnya, ya, sifat sahabatnya tercinta. Itulah, ya, contoh yang baik dari seorang yang berjiwa mulia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau bersabda, para pemilik kedudukan tinggi akan melihat orang-orang yang derajatnya lebih tinggi daripada mereka sebagaimana kalian melihat bintang di langit. Sungguh Abu Bakar dan Umar termasuk dua di antara mereka dan yang diberikan nikmat itu, ya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' 2030. Ya, begitu kedudukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Rasulullah bersabda, tidaklah seorang berbuat baik kepada kami melainkan kami telah memberinya balasan, kecuali Abu Bakar. Sungguhnya dia telah berbuat baik terhadap kami dengan kebaikan yang hanya akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Tidak pernah sama sekali harta seorang itu bermanfaat bagiku seperti bermanfaatnya harta Abu Bakar. Seandainya aku menjadikan seorang selain Rabbku sebagai kekasih,
maka aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sungguhnya teman kalian ini, yaitu Abu Bakar, adalah kekasih Allah. Ya, ini ta'yin, penetapan dari Rasulullah SAW tentang Abu Bakar. Maksudnya diri beliau sendiri, ya. Muhammad bukan Abu Bakar. Muhammad bukan Abu Bakar. Maksudnya apa tadi? Ya. Maka aku menjadikan Abu Bakar sebagai, ketahuilah sungguhnya teman kalian ini, ya maksudnya teman kalian ini maksudnya Muhammad, ya. Nah, Muhammad itu adalah kekasih Allah, ya, sudah Khalilullah, ya. Nabi Muhammad itu Khalilullah, ya, bukan Abu Bakar, itu maksudnya adalah kekasih Allah. Jadi Rasulullah sudah menjadi Khalilullah, tidak boleh mengambil seseorang walaupun setingkat Abu Bakar menjadi khalilnya, begitu. Jadi jelas Khalilullah adalah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW tidak boleh mengambil khalil selain Allah, ya. Kalau boleh pasti Abu Bakar sudah jadi khalilnya Nabi Muhammad SAW. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3662, Kitab Al-Manaqib, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi 2894, ya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan sabda beliau, kedudukan Abu Bakar dan Umar dalam agama ini bagaikan kedudukan pendengaran dan penglihatan bagi kepala, ya. Al-Albani berkata dalam As-Sahihah halaman 815, sanadnya hasan dan para perawinya thiqah, ya. Jadi Abu Bakar dan Umar mempunyai kedudukan seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala, ya. Beliau pun bersabda seperti diutarakan Abdullah bin Mas'ud, iqtadu billadzina min ba'di min ashabi Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dua sahabatku, ya. Iqtadu billadzaini min ba'di min ashabi Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dua sahabatku sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami 1144. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang bermimpi tadi malam? Ya. Aku. Semalam aku bermimpi seakan-akan melihat timbangan yang turun dari langit. Kemudian engkau dan Abu Bakar ditimbang, maka timbangan engkau lebih berat daripada timbangan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar ditimbang, maka timbangan Abu Bakar lebih berat daripada Umar. Kemudian Umar dan Utsman ditimbang, maka timbangan Umar lebih berat daripada Utsman. Setelah itu timbangan tersebut diangkat, sahut salah seorang dari kami. Abu Bakar pun mengatakan, lalu kami melihat ada kesan tidak suka pada wajah Nabi. Ya, 21. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4634, Kitab As-Sunnah, Bab Al-Khulafa, At-Tirmidzi 2288, Kitab Ar-Ru'yah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud 3875. Berdasarkan oleh di atas, tampaklah keutamaan Abu Bakar atas Umar serta orang-orang yang kedudukannya lebih rendah daripada mereka. Sedangkan perkataan lalu kami melihat ada kesan tidak suka di wajah Nabi dalam Tuhfatul Ahwazi dijelaskan, kesan demikian muncul karena Rasulullah mengetahui penafsiran diangkatnya timbangan tersebut, yang berarti merosotnya kualitas segala sesuatu dan timbulnya fitnah setelah masa kekhalifahan Umar. Adapun makna lebih beratnya timbangan seorang dari orang lain, itu berarti bahwa yang lebih berat lebih utama daripada yang lebih ringan. Ali bin Abi Thalib bercerita, suatu ketika Rasulullah melihat Abu Bakar dan Umar, lantas beliau bersabda, dua orang ini adalah penghulu para penghuni surga, baik dari kalangan orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian, kecuali para nabi dan rasul.
jangan beritahukan hal ini kepada mereka, hai Ali. Ya, itu rahasia itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3666. Kitab Al-Manaqib, Al-Albani berkata dalam As-Sahihah nomor 824, ditinjau dari keseluruhan jalur periwayatan hadis ini sahih tanpa diragukan lagi. Ya, Ali itu. Ali mempunyai rahasia. Salah satu rahasianya dia tidak boleh ngomong tentang kemuliaan ya Abu Bakar dan Umar kepada ya mereka berdua, tapi kita dengar, bukan Ali Ali tidak menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, karena pesan jangan beritahu hal ini kepada mereka ya, hai Ali. Mereka itu kepada Abu Bakar dan Umar. Tapi kepada kita sampai, ini buktinya sampai di sini dan sahih ya. Udah gitu demikian. Itu tadi hadisnya sahih menurut Syekh Al-Albani. Abdurrahman bin Auf menyebutkan, aku mendengar Nabi bersabda, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Talha masuk surga, Az-Zubair masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga, Sa'id bin Zaid masuk surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi 3748. Kitab Al-Manaqib disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 50. Abdullah bin Umar mengumumkan bahwa Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, kamu temanku di telaga dan temanku di gua Thur. Ya, itu hadis riwayat Tirmidzi mursal nomor 3668 dalam kitab Al-Manaqib. Dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Dalam Tuhfatul Ahwazi dijelaskan, kamu temanku di telaga, yakni telaga Kautsar, dan kamu temanku di gua Thur, yaitu sebuah gua yang berada di atas gunung Thur. Disitulah Nabi dan Abu Bakar singgah ketika berhijrah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq menuturkan, aku berbisik kepada Nabi ketika kami bersembunyi di dalam gua, sekiranya salah seorang dari mereka melihat kakinya, niscaya dia akan melihat kita. Mendengar kekhawatiran demikian, Rasulullah bersabda, bagaimana menurutmu hai Abu Bakar, jika hanya ada dua orang sementara Allah menjadi yang ketiganya? Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3653, 3653, Muslim 2381 dan Tirmidzi 3096. Ya, mereka memang berdua, tapi yang ketiganya Allah. Ya, itu pertanyaan Rasulullah, benar-benar pertanyaan akidah. Ya, karena Allah yang Maha Penguasa. Siapalah mereka yang ngejar itu dibanding Allah? Ya, yang ngejar manusia, Allah yang ciptakan juga. Allah yang bisa mencabut nyawa mereka dan lain-lain. Abdullah bin Umar menegaskan, sungguh kami membanding-bandingkan kaum muslimin pada zaman Nabi, maka kami memilih Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3655 dan Ahmad pada kitab Fadailus Sahabah nomor 53. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tidak ada sama sekali harta seorang yang bermanfaat bagiku seperti manfaat yang diberikan dari harta Abu Bakar. Mendengar pernyataan tersebut, Abu Bakar menangis seraya berkata lirih, diri dan hartaku hanya untuk engkau wahai Rasulullah. Ya. Hadis riwayat Ahmad jilid 2 253 dan Ibnu Majah 94 serta disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 5808. Inilah kelebihan yang banyak sekali yang belum kita bacakan seluruhnya, jelas karena waktunya sedikit-sedikit saja agar meresap ke dalam kolbu dan kita amalkan ya dengan keimanan membacanya sehingga tidak mudah jenuh dan mudah lelah pikiran kita. Dan ini adalah hiburan iman. Ilmu-ilmu seperti ini wajib bagi kita untuk mempelajarinya agar ya kita terus semangat ya
memeluk Islam, ya, dan terus bisa mendakwahkannya, mengajarkannya kepada masyarakat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.